Halo Sinekrip, masih kembali lagi di rangkaian review untuk film-film yang ditonton di JAF 2022 kemarin. Ini masih ada beberapa film ya, walaupun JAF-nya udah selesai beberapa hari yang lalu, tapi masih ada sisa-sisa film, termasuk sisa-sisa review yang sebenarnya udah diambil pas festivalnya berlangsung tapi belum sempat diedit, so harap bersabar. Dan yang kali ini gue akan review adalah Balada Si Roy, adaptasi seri novel berjudul sama karya Gol Agong yang terbit sekitar akhir tahun 80-an sampai 90-an. BTW sebelum masuk review ada info sedikit nih. Balada Si Roy ini jadi ada dua versi. Versi pertama adalah versi festival yang tayang di JFW, Jakarta Film Week, dan JAF kemarin. Terus versi kedua adalah versi bioskop. Versi bioskopnya bakal tayang Januari, tanggalnya belum tahu tapi pastinya Januari. Sebeda apa dua versi itu? Nah, kemarin pas gue tanya-tanya ke Fajar Nugros, memang katanya dua versi itu beda banget, sangat berbeda. Jadi nanti pada saat versi bioskopnya udah rilis bakal gue review lagi buat ngecek nih kira-kira perbedaannya sejauh apa dan versi mana yang lebih bagus. Walaupun gue sangat berharap ya versi teatrikalnya bakal jauh lebih bagus sih. Gue berharap banget versi bioskopnya adalah peningkatan drastis dari versi festival. Soalnya kalau lebih jelek, wadaw, nggak tahu bakal seperti apa. Versi festival ini berasa kayak lu makan gado-gado gitu. Gado-gado yang isinya tuh kebanyakan dan asal campur, jadi rasanya nggak karuan. Gado-gado tuh kan ada sayur, bumbu kacang, terus apalagi tahu, potongan telur. Tapi gado-gado yang satu ini tuh kayak ditambahin pisang goreng sama buah naga. Tidak jelas rasanya. Gini deh, gue akan coba rangkum inti ceritanya buat menggambarkan seberapa campur aduk dan kacaunya alur film ini sih. Tenang, gue gak akan spoiler, gue tetap gak akan spoiler. Jadi alkisah, si Roy ini baru pindah ke Serang dari Bandung bareng emaknya. Tapi baru hari pertama dengan rambut gondrong, walkman, sepeda, dan anjingnya, si Roy langsung bikin cewek-cewek tuh kelojotan, termasuk Ani, gebetannya Dullah. Nah, Dullah ini bos Borsalino, geng penguasa sekolah. Bapaknya juga pejabat, makanya Dullah disebut yang punya Serang. Ya awalnya standar lah, standar drama SMA, drama remaja, dimana si Roy ini anak baru, terus merebut hatinya Ani, Dullah cemburu, Roy sama Dullah berantem, terus bersaing. Tapi habis itu naskah bikinannya Salman Aristo itu kayak kelepasan kontrol, kehilangan kendali, langsung meliar. Jadi si Roy terus bikin geng juga bareng dua sahabatnya, Andi sama Tony, dengan tujuan mengalahkan Borsalino. Nah, nama gengnya itu adalah Rat, R-A-T, Rat, itu singkatan dari Roy, Andi, Tony. Terus hubungan Roy sama Ani mulai renggang. Terus Roy lanjut pindah godain Dewi, seorang siswi baru. Kemudian Roy pengen melanjutkan jejak bapaknya, mendiang bapaknya yang seorang aktivis sekaligus penulis. Nah, di situ Roy terinspirasi untuk membuat kolom menulis opini di koran yang isinya adalah kritik sosial. Dia tuh pengen meruntuhkan sistem, pengen mengubah situasi katanya. Dan di situ pindah lagi jadi soal balapan liar. Si Roy terlibat balapan liar, kebut-kebutan naik motor, terus ganti lagi jadi horor. Serius gue, ada elemen mistis demit di sini. Padahal gini loh, Salman Aristo itu kan penulis berpengalaman ya. Dia sudah punya banyak sekali karya dan banyak sekali pengalaman. Mestinya dia tahulah istilah kill your darlings. Itu prinsip penulisan yang mendorong seorang penulis itu untuk membuang storyline atau karakter atau elemen-elemen apapun yang sebenarnya nggak perlu, dengan tujuan bikin ceritanya secara keseluruhan itu lebih solid, lebih kuat, lebih padat. Walaupun itu hal yang susah banget dilakuin ya, karena ngebuang bagian dalam karya kita kan susah tuh. Meskipun kita sendiri sadar kalau wah ini sebenarnya nggak perlu, cuman gue pengen masukin ini. Nah, susah itu emang untuk dilakukan, sesusah ngebunuh kasih lo. Makanya dikasih nama Kill Your Darlings. Nah, itu sama sekali tidak diterapkan di penulisan naskah film ini. Gue paham sih intensinya Salman Aristo tuh pengen menggambarkan gimana kehidupannya Roy sangat kaya, sangat liar, pengalaman dia tuh banyak banget, tapi kan nggak semua tuh harus dimasukin. Kesannya kayak buat nyelesain satu konflik, naskahnya itu perlu subplot. Nah, subplot itu memunculkan konflik baru. Untuk menyelesaikan konflik baru itu butuh subplot baru lainnya. Terus itu terjadi. Jadinya nggak ada yang maksimal semua ceritanya. Padahal poin utama Balada Si Roy itu sangat relatable, yaitu soal proses menemukan rumah, proses karakternya mencari, oke, rumah gue tuh di mana. Tapi pas di ending, pas hal itu akhirnya dibahas dan sampai puncak, tidak terasa emosional. Karena itu tadi ya, proses menuju ke sananya kacau. Padahal di ending itu aktingnya Lulu Tobing yang meranin emaknya si Roy itu udah kuat. Dan Balada Si Roy ini kan bisa dibilang film yang maskulin banget lah. Gue pribadi sebenarnya nggak cocok sama value yang dibawa sih. Roy yang belum apa-apa udah bikin cewek-cewek itu jejeritan. Roy yang dikit-dikit godain Dewi sambil mabok dia manggil-manggil hai manis itu gue gak suka. Itu sangat ketinggalan zaman. Padahal seharusnya gini loh, di
saat ada sebuah karya yang kualitasnya bagus, tapi karena dia tercipta di masa lalu, jadinya dia punya value-value yang sudah cukup ketinggalan zaman. Disitulah adaptasi mestinya berperan. Ini karya kualitasnya bagus, tapi kemudian kita modernisasi lah beberapa value-nya tanpa menghilangkan esensinya. Jadi karya yang berkualitas bagus itu tetap kerasa bagus di masa sekarang karena value-nya udah dimodernisasi. Nah, itu juga tidak dilakukan sama Salman Aristo di sini, seolah kayak terlalu sayang gitu sama novelnya. Ya Salman dan Fajar ini kan benar-benar memuja novel ini. Kalau kata si Fajar Nugros, ini adalah sebuah novel yang menginspirasi dia untuk kemudian berani melancong, berani pergi dari rumah dari Jogja untuk ke Jakarta. Terlalu besar rasa sayang pembuatnya untuk mengotak-atik novelnya. Ya namanya aja adaptasi, bukan copy paste. Tapi minimal gini lah, kesan maco tadi ya, maskulin tadi itu pas pada saat filmnya masuk ke ranah action. Dan directingnya Fajar bisa bikin adegan berantemnya itu oke, kerasa gahar gitu. Aktor-aktornya dari Abizar Al-Ghifari yang meranin Roy, terus Biowan yang meranin Dula itu juga oke pas berantem sih. Convincing, meyakinkan, keren. Apalagi musiknya juga pas, sangat mendukung adegan. Asli musiknya ada heavy metal, rock yang semuanya berasal dari era-era 80-an sampai 90-an. Ya walaupun kalau gue ngomongin directing ya, di luar adegan action tetap ada kekurangan juga. Apalagi di momen-momen yang berusaha membangun kesan inspiratif, itu tidak terasa inspiratif, merinding gak? Bukan merinding karena terharu, keren gak, tapi karena geli, cringy gitu. Kayak pas si Roy di kantin tuh mulai berorasi, berpidato bahwa kita tidak boleh membiarkan para perundung itu berkuasa. Terus teman-temannya yang lain melihat dengan sangat terinspirasi, terus kemudian ngeluarin baju seragam mereka yang tadinya dimasukin berdiri gitu. Di kertas ya, di novel sebagai tulisan itu mungkin akan terlihat keren, akan bikin imajinasi pembacanya tuh wah keren banget nih si Roy bisa bikin yang lain, yang murid-murid rajin tuh sampai ngelepasin ngeluarin seragamnya, nggak dimasukin lagi gitu. Tapi pada saat itu diterjemahkan dengan kurang pas ke visual, sangat bikin geli hasilnya. Kalau skor buat Balada Si Roy, gue kasih 5 dari 10 lah. Di kepala gue tuh masih sangat terbayang gimana Balada Si Roy bisa jadi sebuah film yang oke. Ada potensi yang sangat besar di Balada Si Roy. Walaupun mungkin hasil akhirnya misal dibenerin tadi soal kepenuhan dan segala macam nggak akan jadi sesuatu yang spesial atau masterpiece, tapi bisa jadi tontonan yang fun. Dan memang masih agak fun yang versi ini. Pacingnya tuh cepet, energetik, directingnya sesuai lah sama karakternya yang dinamis, anti stagnasi gitu, pas. Tapi di saat pacing cepet itu tuh digabung sama skrip gado-gado kacau yang terlalu ambisius tadi, ya hasilnya makin semrawut. Semoga versi bioskopnya punya storytelling yang lebih oke lah, karena kalau lebih jelek waduh kacau ini. Baik, itu tadi adalah review gue untuk Balada Si Roy versi festival ya. Sekali lagi ada dua versi festival dan versi bioskop. Versi bioskop bakal tayang Januari nanti, bakal gue cek dan gue bikin review lagi. Nanti juga di saat versi bioskopnya udah rilis, silahkan kembali ke video ini, tulis komentar kalian, reaksi kalian seperti apa soal filmnya. Dan jangan lupa like video ini juga, share di medsos kalian, terus subscribe. Dan misal kalian ingin memberikan donasi seikhlasnya pada Cinecrip, bisa klik tombol super thanks di bawah. So gue Rashid Hari, see you in the next video.